Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Dapur Kue Sabin. Selalu ada tips dan bocoran trik dari Dapur Kue Sabin seputar baking, cooking ya teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman kelewatan. Jadi tetap di sini ya, stay tune sampai videonya selesai. Hari ini kita bikin apa? Hari ini kita bikin pastel goreng. Tonton video sampai selesai ya teman-teman, karena nanti aku akan bagikan tips gimana cara membuat pastel yang berjerawat. Oke, kita akan langsung masuk aja ya ke pembuatannya. Nggak usah basa-basi lagi. Kita akan bikin isian pastel sounnya. Di sini aku akan menggoreng bumbu. Bumbunya masih tetap sederhana aja. Bawang merah, bawang putih, dan cabai. Karena aku akan membuat yang agak pedas ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau pedas, jadi cabainya di skip aja. Seperti biasa, kita akan tumis bumbu sampai bumbunya wangi dan sedikit berubah warna ya, supaya agak kering. Baru kemudian kita masukkan sayurnya. Nah, di sini aku menggunakan wortel dan daun bawang sebagai tambahan sayur untuk isian temenan sounnya ya. Di sini wortelnya aku parut teman-teman, parut kasar ya. Diparut kasar. Nah, kemudian baru kita tumis beserta sayurnya. Beserta bumbu maksudnya. Kemudian tambahin sedikit air dan kita mau udah layu sampai sayurannya layu kurang lebih 10 menit ya. Kemudian kita langsung masukkan aja bumbu-bumbu kering yaitu kaldu bubuk, kemudian ada gula, ada garam dan sedikit mecin. Kemudian kita aduk-aduk rata ya, supaya lebih meresap lagi sayurannya dengan bumbu keringnya. Aduk-aduk sebentar, kemudian kita masukkan sounnya. Untuk soun sendiri, aku pakai soun merek kaca ya teman-teman. Ini aku rendam dulu di air suhu ruang selama kurang lebih 2 jaman ya teman-teman, sampai sounnya itu layu. Kemudian aku tiriskan, setelah ditiriskan digunting-gunting supaya nanti teksturnya lebih pendek sounnya dan nggak kerepotan kita masukin ke pastelnya. Nah teman-teman aduk aja seperti ini sampai matang ya. Jangan lupa dikoreksi rasa dulu sebelum diangkat. Nah ini udah jadi untuk isian pastelnya, yaitu isian soun ya teman-teman, soun sayur. Kita sisihin dulu, kemudian kita akan proses untuk bahan kulit pastel. Kita ngadon dulu ya. Nah ini terigunya diayak dulu, jangan sampai nanti bergerindil ya. Jadi pastikan terigunya diayak dulu sebelum dipakai. Di sini aku pakai 1 kilogram terigu protein sedang. Aku pakai yang segitiga teman-teman. Dari 1 kilogram terigu ini akan menghasilkan kurang lebih 60 pieces pastel ya teman-teman, dengan berat dough 22 sampai 23 gram. Nah, kita akan tambahkan diayakan terigu tadi 1 saset kaldu bubuk, boleh ayam, boleh sapi ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga garam 1 sendok teh dan tambahkan telur 2 butir serta margarin 100 gram. Setelah masuk semua bahan, kita akan aduk ya teman-teman, beserta dengan air dingin. Di sini aku tambahkan dulu air dingin kurang lebih 300 ml.
Aku siapin airnya kurang lebih 400 mili ya teman-teman, tapi aku mau masukin sedikit demi sedikit supaya nggak kebablasan, kelembekan kalau terlalu banyak. Aduk semuanya sampai menjadi sebuah adonan yang padat ya teman-teman, padat tapi juga lembut. Jangan terlalu diulen karena ini bukan donat, dan kalau terlalu lama diulen ini akan jadi alot ya teman-teman. Hasil pastelnya itu nanti jadi alot. Nah, ini adonannya sudah jadi, siap seperti ini aja teman-teman. Nggak perlu halus, nggak perlu kalis, nggak perlu elastis ya teman-teman. Cukup seperti ini. Nah, ini kita akan langsung timbang-timbang ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya bikin sedikit, misalnya bikin 250 gram terigu, teman-teman diamkan aja dulu. Diamkan resting kira-kira 30 menitan, baru kemudian dibagi atau digilas ya. Karena di sini aku bikin lumayan 1 kilo, jadi nggak perlu resting. Jadi aku sambil jalan aja. Dibentuk, ditimbang ya. Ditimbang kurang lebih 22 sampai 20 gram, 23 gram. Karena ini timbanganku rada-rada ya, timbanganku rada-rada nggak apa ya, nggak presisi gitu gramasinya, jadi agak-agak bikin kesel. Kadang ada yang 22, kadang ada yang 23, padahal udah niatnya mah pas udah di 23 aja. Nah, kayak gini teman-teman, aku jadi curhat deh masalah timbangan. Bukan mau ngejelekin merek ya, tapi emang bener sih, aduh greget jadinya. Karena timbangan lamaku itu rusak ya teman-teman, timbangan yang benar-benar presisi banget gramasinya. Nah, aku beli yang ini yang murahan, jadinya deh bingung sendiri. Nah, caraku kayak gini ya teman-teman. Kalau teman-teman punya cara yang lain silakan aja. Yang penting nanti jadi pastelnya gitu aja ya. Nggak usah diributkan prosesnya. Jadi ini aku timbang-timbang dulu 23 gram, kemudian agak dikepengin. Nah, seperti ini aja. Udah dibikin sampai semua bahan habis. Kemudian langsung diisi dengan isian. Nah, teman-teman bisa perhatikan saja caraku untuk menggilas adonan ya teman-teman. Sedikit sharing teman-teman, jika teman-teman menggilas kulit pastel, sebaiknya jangan terlalu tipis, jangan juga terlalu tebal. Biasanya kalau ketebalan itu adonannya setelah jadi ya pastelnya, setelah digoreng itu akan sedikit keras dan alot. Dan juga nggak crunchy ya, tepinya itu akan jadi keras. Nah, jika teman-teman terlalu tipis, ada kemungkinan pastelnya bocor. Karena apa? Kan tipis banget tuh, di dalamnya tuh lembab isiannya, kadang suka bocor. Terus nanti kalau sudah jadi pastelnya itu jadi apa ya, meleot gitu teman-teman, nggak kokoh bentuk pastelnya, dia jadi meleot sana sini, begitu. Lanjut aja ya, ini lanjut aku prosesnya, nggak dicepetin, nggak dikurangin, ini real time ya teman-teman. Lelet kan ya aku kerjanya, biarinlah yang penting selesai ya teman-teman. Jangan lupa di tepinya dioles dengan air supaya apa? Supaya nanti tepinya saat dipilin itu nggak kebuka. Oh ya, udah lama juga aku nggak info ya tentang buku. Resep pastel ini ada di buku Kue Tradisional Indonesia ya.
bakulan kue sabin laris manis untuk dijual. Teman-teman bisa dapatin di Gramedia, di toko offline-nya, ataupun di marketplace ya. Ada di Shopee, Lazada, dan lain-lain. Ingat ya, judul bukunya Kue Tradisional Indonesia. Di situ tertulis karangan A.A. Putu Tuti Diantarini. Teman-teman bisa dapatkan di marketplace dan juga di toko Gramedia offline. Atau bisa lewat aku ya, bisa langsung via aku, nanti aku cantumin WA aku di deskripsi box untuk pemesanan buku. Nah, di buku itu tertulis 40 resep bakulannya yang bakulan toko kue Sabin. Jadi intinya adalah resep-resep yang tertulis di situ adalah resep yang aku pakai jualan hari-hari. Jadi teman-teman bisa meniru juga untuk ide jualan teman-teman untuk snack box atau untuk dagangan PO-an gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah dapat ya pastel, udah selesai aku nyetaknya. Kita akan langsung aja goreng ya. Teman-teman siapkan minyak agak banyak dan panaskan dulu ya sampai benar-benar panas. Di awal menggoreng teman-teman pakai api besar. Fullin aja kompornya, fullin itu knob apinya. Kita masak di 2 menit di depan itu dengan api besar. Jangan mengisi terlalu banyak ya penggorengannya, biar nanti bentuk pastelnya terjaga ya, nggak saling tumpuk gitu. Nah kalau udah masuk semua pastel, teman-teman langsung balik. Kenapa langsung dibalik? Supaya nanti nggak susah untuk dibalik lagi. Biasanya kalau teman-teman terlambat ngebalik, dibiarin aja kayak gitu, nanti saat mau ngebalik donat itu akan susah. Dia akan kembali lagi ke posisi semula. Jadi pastikan di awal-awal itu dibolak-balik dulu ya teman-teman. Di 1 menit pertama dibolak-balik dengan api besar. Kemudian setelah itu teman-teman bisa kecilin apinya. Masak dengan api kecil cenderung sedang supaya pastelnya nggak gosong. Supaya mendapat pastel yang berwarna kuning keemasan ya teman-teman. Kalau teman-teman memakai api besar dari awal sampai akhir, itu ada kemungkinan bagian tengah dari kulit pastelnya itu kurang matang. Jadi nanti kalau sudah dingin itu akan ada rasa-rasa terigu gitu teman-teman. Jadi setelah 1 menit di depan dengan api besar, kenapa pakai api besar di 1 menit supaya kulit pastelnya itu berjerawat ya teman-teman. Nah ini tipsnya, kalau teman-teman ingin punya pastel yang beruntusan gitu, jadi cara menggorengnya adalah teman-teman di awal pakai api yang super besar ya, jangan takut gosong. Terus langsung bolak-balik dulu selama kurang lebih 1 menit, baru kemudian dikecilin apinya. Untuk selanjutnya masak dengan api sedang cenderung kecil ya, sampai pastelnya berwarna kuning keemasan baru siap untuk diangkat. Sampai di sini paham ya teman-teman cara menggoreng pastel untuk mendapatkan hasil pastel yang beruntus. Jika teman-teman merasa ada kendala dalam praktek atau ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik aja di kolom komentar ya. Insya Allah kalau bisa nanti aku bantu jawabnya. Sedikit sharing ya teman-teman. Nah kalau teman-teman menggoreng pastel, usahakan jangan sampai terlalu berwarna coklat.
Karena apa? Karena proses pematangan pastelnya masih berlanjut setelah teman-teman angkat keluar dari minyak panas. Jadi kira-kira aja ya, gorengnya yang sedang aja, supaya nanti hasilnya nggak terlalu berwarna gelap. Pastikan menggunakan api besar saat memasukkan adonan pastelnya. Jadi begitu pastel diangkat, teman-teman kalau masih akan menggoreng, jadi apinya dibesarin lagi ya sampai full. Kemudian baru masuk pastel seperti di video ini. Aduk-aduk setelah 2 menit, kemudian ya 1 menit, 2 menit lah ya teman-teman. Kemudian baru kecilkan apinya. Masak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil goreng-goreng, aku mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman subscriber lama yang selalu setia dengan video-video dari Dapur Kue Sabin. Terima kasih ya kalian sudah mensupport channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di sini, yang baru aja nemuin channel aku, selamat datang ya. Semoga kalian betah. Anggap rumah sendiri teman-teman. Dan ala kadarnya saja ya channelnya. Untuk sementara jadi aku masih berproses, masih banyak yang perlu diperbaiki sana sini ya teman-teman, bersabar aja ya. Kalau komen tinggalkan komentar positif yang membangun ya supaya aku lebih semangat lagi. Nggak apa-apa sih dikritik juga, tapi tolong sampaikan dengan cara yang sopan. Oke teman-teman, ini kita lanjut ya, masih goreng-goreng. Jangan lupa di 2 menit pertama itu teman-teman bolak-balik dulu pastelnya. Setelah itu baru bisa ditinggalkan ya, sampai nanti dia matang. Oke teman-teman, sepertinya ini aku sudah mau selesai ya untuk bikin pesanan pastelnya. Sudah mau jam 9 pagi ya. Jadi aku mulai kerja tadi dari jam 2 pagi bikin semuanya ya teman-teman. Jadi bikin pesanan pastel ini aku bikin semuanya di pagi hari di jam 2. Bikin isiannya, bikin kulitnya, semua dadakan. Jadi gitu ya teman-teman, aku tergantung ya kalau lagi sepi, kadang kalau lagi memang nggak ada kerjaan, aku tuh bikin semuanya dadakan, jadi nyantai. Kecuali ada pesanan-pesanan yang lainnya ya, mungkin aku akan membuat stok untuk isiannya, atau aku langsung membuat pastel untuk aku frozen dulu sampai nanti hari hanya baru digoreng begitu. Alhamdulillah ini udah selesai pastel kita teman-teman. Hasilnya kayak gini ya. Lihat teman-teman bisa lihat sendiri. Ini warnanya cantik sekali. Bentuknya juga bagus. Nah ini ketebalannya pas ya. Nggak tipis, nggak tebal untuk kulitnya. Kita buka dulu. Nah, tekstur dari pastel ini teman-teman, untuk di bagian perutnya memang nggak crunchy ya. Yang crunchy itu bagian tepinya aja. Kalau teman-teman mau pastel yang crunchy, itu teman-teman pakai adonan karipap ya, pakai metode karipap. Kalau pakai metode pastel yang aku sharing ini memang nggak crunchy ya bagian perutnya itu.
Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menemani aku sampai selesai ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.